Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm great. Good morning my students. Good morning, my teacher. Good morning everybody. How are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, yang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan dipimpin berdoa. Siap berdiri. Memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Pembelajaran anak kedua. Doa mulai.
Oke, jadi kita doakan semoga Azhar lekas sehat dan bisa bergabung sama kita belajar di sini. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, pernahkah kalian mempunyai makanan favorit? Punya semua ya, tapi khas dari daerah Jawa Timur. Punya? Oke, sebelum itu, apa saja sih makanan khas Jawa Timur itu? Banyak ya ternyata makanan tradisional dari daerah Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, diagram batang, tapi kenapa kok Ibu tanya makanan kesukaan? Ada yang tahu kenapa? Kira-kira dari diagram batang kok tiba-tiba ke makanan kesukaan tradisional lagi? Kenapa Deva? Good job. Kita tepuk wow dulu untuk Deva ya. Oke, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, good job, betul sekali. Membuat diagram batang dari makanan kesukaan kelas 3. Nah, datanya itu dari makanan kesukaan kalian. Maka dari itu Ibu tanya, apakah kalian punya makanan kesukaan? Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, tujuannya apa sih? Hari ini kita belajar diagram batang. Yang pertama, kalian dapat membaca diagram batang dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis informasi dalam diagram batang. Yang ketiga, kalian bisa menyajikan diagram batang. Ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Untuk kehidupan sehari-hari, misal kalian ingin mencari info atau membaca info dari diagram batang, kalian sudah bisa. Oh, ternyata yang suka talon tuh segini banyaknya, yang suka soto segini. Seperti itu manfaatnya ya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama nanti akan ada materi, yang kedua ada kerja kelompok, dan yang ketiga ada tugas individu. Tugas individu ada presentasi kelompok terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sebelum itu biar Ibu mau tes fokus kalian ya. Kita coba tes fokusnya dengan tes warna.
Sambil biru. Warnanya, ingat. Sudah fokus. Yang merah. Agak mikir ya. Agak cepat ini. Oke, tadi itu adalah ice breaking cara biar fokus. Tadi mudah masih bisa ya, sedang masih bisa. Sulit sudah mulai amburadul. Oke, nggak apa-apa. Sebelum itu coba yang sulit ya. Kita coba lagi yang sulit. Apakah agak cepat ya yang sulit? Nah, ini dia. Ya, coba. Lihat warnanya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Lebih lumayan ya fokusnya daripada sebelumnya, sudah terlatih. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan tampilkan sebuah video. Disimak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan ya, jadi disimak baik-baik. Bro, kita survei yuk. Survei apa? Olahraga favorit teman-teman. Buat? Nentuin mau olahraga apa di kelas meeting. Ya Sis, tentuin langsung aja kali. Kan kita panitianya. Yeay, kalau langsung gimana? Misal kita tentuin volley, tapi yang suka volley cuma 10%. Kan jadi garing acaranya. Better kita tentuin pakai data. Bener sih, tapi populasi murid di sekolah ini ada 420. Mau disurvei semua? Ya enggak dong bro, namanya juga analisis data. Kita ambil sampel aja, 35 murid dari tiap angkatan. Jadi total sampelnya 105 murid. Yoi, nih udah aku siapin kuesionernya. Giliran kamu yang bagi-bagi ya. Dadah! Sobat Sabi, ada yang kayak aku nggak sih? Suka males kalau harus ikut survei. Tapi sekarang aku jadi sadar, data hasil survei ternyata penting banget buat si peneliti. Aku bagi-bagi dulu ya, habis itu kita analisis bareng datanya. Sis, udah nih. Thank you. Yuk analisis bareng. Paling gampang sih distribusi frekuensi. Maksudnya? Kita kelompokin dulu murid-murid yang milih olahraganya sama. Oh, oke, sebentar. Dah, ini yang suka futsal, basket, bulu tangkis, volley. Sekarang hitung jumlah kertasnya. Oke. Futsal 24, basket 26, bulu tangkis 35, volley 20.
Cakep. Tuh kan, kalau kita ada survei terus langsung tentuin voli, yang tadi bisa sepi banget. Iya deh, percaya. Biar fair, kita tempel kali ya hasil surveinya. Boleh, boleh. Mau kemana? Tempel tabelnya di Madi. Ih, masa tempelnya tabel? Kurang cakep dong. Data kan bisa disajikan dalam bentuk diagram, bro. Bener juga. Bagus diagram apa ya? Diagram batang aja kali ya. Atau lingkaran? Cakep. Nih, udah gue bawain alat-alatnya. Selamat bikin diagram. Dah. Bikin diagram apa? Malah kabur dia. Tapi gak apa-apa deh, dia kan udah baru kumpulin data. Nah, kalau jadi diagram kan cakep. Semua orang bisa lihat dan langsung tahu foto tingginya. Oke, ya tadi itu adalah video pembelajaran tentang diagram. Coba ada informasi apa sih yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Yurkis? Jadi tahu tentang diagram bata. Ada lagi? Error? Yang lain? It's okay, apapun. Info apapun yang kalian dapatkan dari video. It's okay, gak apa-apa. Bisma? Ini buku yang panjang-panjang kalau buat ukurannya diagramnya. Batangnya, Bukan. bawahnya. Yang biasanya kan kotak. Jadi Ya. kalau kasih 25 kayak itu. Oh, apa namanya angkanya itu? Ya, tapi itu bukan diagramnya. Menyamping langsung. Ya, boleh. Yang lain mungkin? Kenapa tadi di video memilih diagram batang bukan tabel? Padahal dia sudah punya tabel, tapi dia memilih untuk dibuat dalam bentuk diagram batang Ada yang lebih gampang. agar lebih gampang dibaca, Agak lebih mudah. agar lebih mudah, Indah. lebih indah. Betul. Lagi yang lain? Simple. Lebih simpel. Ada? Oke, jawaban kalian ini betul semua. Kita tepuk tangan untuk kelas 3. Oke, bijak ya. Kenapa tadi kakak-kakaknya memilih menggunakan diagram batang? Karena lebih menarik, lebih mudah dibaca ya daripada menggunakan tabel. Nah, ini salah satu fungsi dari diagram batang, yaitu memudahkan dalam membaca suatu data ya. Karena sebelumnya, materi sebelumnya kita belajar tentang diagram apa, Nak? Diagram apa? Gambar. Nah, kalau gambar menggunakan apa? Gambar. Kalau batang menggunakan diagram batang ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang diagram batang. Dan itu adalah salah satu fungsinya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Apakah tadi kalian sudah memahami diagram batang seperti apa dan apakah sudah bisa membaca informasi dalam suatu diagram batang? Dan kita jawab bersama. Oh my god. Oh, nice. Banyak siswa yang mendapatkan Ya. Dendeng. Berarti sudah bisa membaca diagram batang. Next.
Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Nah, selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya warung Jowo. Ya, silahkan pilih makanan apa yang kamu sukai. Ya, boleh rawon, boleh tahu lontong, soto lamongan, sate Madura atau nasi rempong. Nanti satu-satu akan maju ke depan untuk memilih makanannya. Caranya seperti ini, perhatikan. Ibu suka rawon, kamu klik tambah ini, klik tambah ini, taruh ke Kalau bermuat nih, kelihatan. nah, taruh sini. Oke. Caranya ulangi lagi, perhatikan. Klik tambah, klik yang tambah ini. Nah, kalau sudah ambil. Kecil banget tau. Ayo, dari rambut dulu silakan Eva. Ayo, silakan selanjutnya. Gak harus rawon ya, kalau kelompoknya namanya rawon gak harus rawon, terserah apa aja. Kesukaanmu. Oke, next. Kelompok ini sudah tahu ya mau apa? Nah, kita next. Come on. Ayo, cepat. Next kelompok selanjutnya. Ya, masih. Itu kalau udah pasti diangin lagi, Bu. Ya, Bu. Next. Ya. Nah, sip, next. Belakangnya. Clara. Ini adalah beberapa contoh makanan tradisional dari Jawa Timur ya. Wilayah
di provinsi kita. Silakan. Next. Ini suka sate ya? Iya, enak. Ya, enak. Ayo next. Nah, kita habis Bisma. Enak di situ. Oke, next. Nah, kita silakan. Ayo next. Ayo next. Ayo kita. Ayo next. Apa dulu? Next. Next. Yang belakangnya mana? Ya, oke, lompat lanjutnya. Veroin. Next selanjutnya berdiri. Oke, sudah semua ya? Oke. Kisaran Hadika. Nah, di sini kira-kira di warung Jowo ini yang paling banyak peminatnya adalah apa? Yang paling sedikit peminatnya adalah? Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat datanya, ya. Nah, tugas kalian per kelompok adalah yang pertama, membuat
diagram batang. Ya, yang kedua, tulis informasi apa saja yang kamu peroleh dari diagram batang. Oke, sebelum kerja kelompok, Ibu mau sopo dulu biar kita semangat semuanya kerja kelompok. Oke, seluruhnya. Nomor 1, nomor 1, sate. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, sekarang silakan anggota kelompoknya mengambil sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok ya. Kelompok pertama ada kelompok rujak. Lagi-lagi ya, Ibu tanya nama kelompoknya, kalian sebutkan nama kelompokmu yang keras, yang semangat. Kelompok pertama ada kelompok rujak. 5.000 suara. Kelompok 2 ada kelompok 7.000 suara. Kelompok 3 ada kelompok 4.000 suara. Kelompok 5 ada kelompok 10.000 suara. Kelompok terakhir ada kelompok 10.000 suara juga. Oke, nah kalian sudah mengambil bahan dan alatnya. Di situ ada diagram batang. Ya, ini untuk membuat batangnya. Ya, informasinya dari mana? Dari warung Jowo. Kamu hitung, boleh maju ke depan untuk menghitung berapa banyak yang makanan yang disukai oleh kelas 3. Nah, berarti datanya itu ada apa saja? Halo? Ada rawon, itu adalah datanya. Nah, berapa setiap datang? Kamu hitung gambarnya di sini. Boleh maju ke depan. Ya, kerjasama. Oke, silakan boleh dikerjakan.
datanya dulu. Bu, ini diisi. Ya. Langkah kedua baru menulis informasi yang kamu dapatkan. Tulis datanya dulu. Ada apa saja tadi? Kalau contoh seorang sampai ada nasi dan tulis data di bawahnya. Langkahnya mana? Langkah pertama yang Sampai membaca. berapa itu? dibagi bisa dua orang.
Go, go,